yaitu dengan judul esai sederhananya itu. Oke. Nah, untuk tulisannya Rekanita Sofia Amrina Rosada ini berjudul Kearifan Lokal Tradisi Manganan dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Tanjung Harjo. Oke, Rekanita Amrina Rosada, kita tunggu say hello-nya ya. Kemudian yang kedua itu ada tulisan dari Rekanita Nikmatus Suhriyah. Mana Rekanita Nikmatus Suhriyah? Apakah hadir di tengah-tengah kita malam ini? Oke, sepertinya belum hadir, yaitu dengan judul Kiai Haji Toha Amin, Ulama Pelestarian Kajian Kitab Kuning di Desa Bangilan. Oke, selanjutnya ada tulisan dari Rekanita Ilmi Indah Ayu Nur Fahmawati, yaitu tentang atau judulnya yaitu Sosok Kiai Haji Abdul Somad, pejuang NU dari ujung selatan Kepoh Baru Bojonegoro. Oke, itu ada beberapa tulisan ya dari teman-teman kita. Oke, ini ada tambahan satu tulisan lagi tentang mudahnya berkomentar tanpa tahu yang benar. Belum diketahui pengirimnya ya sepertinya. Jadi total ada 4 tulisan. Oke, sebentar. Oke. Ini ya, rekan Yogi. Halo. Oke. Halo. Totalnya ada 4 tulisan rekan Yogi ya, nanti yang akan kita ulas atau evaluasi bersama pemateri kita yang pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk rekan-rekan Anda yang lain juga bisa menyalakan mikrofon dan videonya untuk say hello sebentar. Sepertinya sudah ada beberapa yang bergabung ini ya. Halo. Oke. Nah, bagaimana rekan Yogi? Apa langsung kita mulai untuk evaluasinya? Oke. Saya masuk ya. Oke. Belum kita evaluasi. Silakan rekan Yogi. Itu kita ada main sebentar dulu lah. Ya, setelah itu baru kita bahas tulisannya kawan-kawan gitu. Gimana? Oke. Gimana rekan? Saya mau nge-share ini dulu PDF. Ini Oh iya, bisa. Bisa, silakan rekan Yogi. Baik, Kakak. Oke. Halo, cek 1 2 3 dicoba. Cek. Ya, ini kita awali. Terima kasih atas pembukaannya Rekanita Siska. Ya, tadi kalimat yang sebenarnya menggelitik itu menulis itu mudah. Padahal itu ada syaratnya. Nah, salah satunya harus duluan ikut kelompok ilmiah remaja IPS Timan 1 Bojonegoro. Jadi bergelutnya dari situ dasarnya sebenarnya. Jadi ada prosesnya dulu. Tidak mudah seperti membalikan telapak tangan gitu. Kita langsung masuk. Benar sekali, kan? Nah, ini kita main seperti yang kemarin ya. Ini juga sebagai review. Ada kalimat santri harus khatam 4 kitab. Kitab kuning, kitab putih, kitab merah, dan kitab hijau. Itu quote yang diutarakan oleh siapa? Mungkin rekan dan rekan kita bisa berkomentar atau memberikan tanggapan atas kalimat itu. Ya, seperti biasa ada hadiah menarik bagi kawan-kawan yang aktif di forum daring ini. Silakan, bebas berpendapat. Ini kemarin di pertemuan pertama sudah. Kang Lukman, Aziz, dan kawan-kawan silakan.
Ada yang ingin jawab nggak? Ya, silakan rekan-rekan kita. Ada tawaran menarik loh dari rekan Yuki. Kira-kira apa ya rekan Yuki maknanya dari itu? Sebelum ke apa maknanya ini apa siapa dulu kira-kira yang apa pernah membuat statement seperti itu? Ditebak dulu. Ya, ayo siapa ayo. Nah, ini ada apa ya? Ada komen chat dari rekan kita Lulu. Iya. Rekan Yogi. Jawab. Oke. Iya. Ya, ini menarik. Rekan kita Lulu. Ya, benar. Benar jawabannya. Muhammad Al-Fayad. Tapi lebih menarik dan menggelitik lagi ada Lukman, KSG, Khalid Ubed. Tapi ya benar Muhammad Al-Fayad. Ya, kesuaian dari apa? Probolinggo. Kitab kuning itu ya akidah itu, terus kitab putih sosiologi sejarah, kitab merah kritik atas kapitalisme, dan kitab hijau itu tentang lingkungan. Nah, lagi habis gelap terbitlah terang. Nah, ini quote dari siapa ini? Familiar sekali. Habis gelap terbitlah terang. Ini. Iya, siapa tadi yang jawab? Iya, jawab rekan kita siapa? Ilmi Indah Ayu. Nah, benar. Rosa. Rosa juga. Terima kasih. Nah, lanjut. Ini ada lirik yang menarik. Hidup ini memang keras. Apa salahnya ku jual miras? Anggur, vodka, arak, beras dijamin murni tanpa potas. Datang kapan saja silahkan, siang malam tak usah sungkan. Sekali siul dua ketukan, biar ku tahu pasti itu pelanggan. Nah, ini kira-kira lirik atau cuplikan puisi dari siapa? Kalau dari lirik-liriknya Iwan Fals bukan? Ini ngawur loh ya? Bisa dicoba lagi? Bukan deh kayaknya. Ayo rekan-rekan kita, silakan yang bisa menjawab. Ini ada apa jawaban dari rekan Lukman, William Frederick Kamto. Ya, kurang benar lagi. Masih belum beruntung rekan Lukman. Mungkin rekan Nita Lulu tadi aktif sekali. Rekan Nita Amel, ayo. Rekan Nita Rosa Amel. Mungkin. Kemudian ada rekan siapa lagi? Rekan Nita siapa lagi ini? Nikmatu Zuria. Ya. Ini bonus ya. Ini dari apa? Lirik lagunya Si Lampu Kau, salah satu musik folk dari Surabaya, dan sana punggawanya Haris Junandaru dari apa Sastra Indonesia UNER. Lagunya berjudul Si Pelanggan. Terus kita lanjut. Nah, ini ada B dan juga tanda tanya. Ini kira-kira apa? Nah, kita akan cek karya dari kawan-kawan. Jangan. Nah, ini ada karya menarik berjudul Kiai Haji Toha Amin,
ulama pelestari kajian kitab kuning di Desa Bangilan. Kalau secara keseluruhan ini sudah enak dibaca sih. Mungkin yang koreksi selanjutnya lebih ke apa besar kecilnya huruf. Nah, judul. Nah ini. Oke. Nah ini si penulis Nikmatus Syuriah kalau nggak salah. Mencoba menggambarkan mengenai peranan Kiai Haji Toha Amin atau Mbah Yai Toha, salah satu kiai yang dari gurunya ada di Dander, Kiai Haji Abu Darin dan Kiai Haji Haris Adnan. Nah. Kiai Haji Toha Amin, Mbah Yai Toha maksudnya kiai yang di satu. Bahasa Jawa, bahasa Arab. Nah ini di bagian pembukanya sudah bagus. Kiai Haji Toha Amin atau Mbah Yai Toha merupakan satu-satunya kiai yang langgeng mengaji kitab kuning dengan anak di Desa Bangilan. Karena biasanya ya Haji Toha Amin atau Mbah Yai. Bukan satu-satunya. Nah ini kayaknya kecil. Saja. Ini bisa diganti Kiai Toha. Nama besar awalan ejaan zamannya. Ini musola kalau menurut KBBI
Ya. Kalau tulisan ini sudah bagus, terus ya mungkin besar kecilnya sih, sama beberapa kata-katanya sedikit yang perlu di edit. Penulisnya adil nggak di sini? Siapa nih? Nikmatus Surya. Halo, Nikmatus Surya. Hadir. Oke, ini itu saya sudah bagus, mungkin perlu diperbanyak lagi ya. Ini sudah keren, sama arti kata. Kalau absen itu kan tidak hadir, artinya bisa diganti presensi atau kehadiran dari tanda baca. Oke, terima kasih sudah mengirim karya. Kemudian yang kedua, iya. Nah, ini yang kedua dari Rekanita Ilmi Indah Ayu Nur Fahmawati dari pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kepah Baru. Ilmi, apakah hadir? Halo, Ilmi? Hadir. Oke. Sosok Kiai Haji Abdul Somad, pejuang NU dari ujung selatan, Kepah Baru, Bojonegoro. Dari judulnya sudah menarik ya. Ya, tanda bacanya kalau bisa dipersingkat cukup ini. Sosok Kiai Haji Abdul Somad. Kiai Haji Abdul Somad, pejuang NU dari ujung selatan Kepah Baru, Bojonegoro. Nah, ini Kiai semasa kecil beliau menggunakan waktunya untuk belajar di pondok. Nama tempat, instansi biasanya besar. Pondok Pesantren Al-Falah Siman. Untuk menuntut ilmu agama, setelah dari Al-Falah Lamongan, beliau bertekad untuk melanjutkan pendidikan ilmu agamanya ke nama tempat, instansi besar, kapital. Pondok Pesantren Al-Ihsan, Jampes, Kediri.
Dia menuntut ilmu di Kediri ini kurang lebih selama 1 tahun. Oke. Sepulang dari Kediri, beliau mulai menyebarkan pengetahuan terkait agama Islam di desa Bejo. Meskipun pada mulanya perjalanan beliau menyebarkan Islam di daerah ini tidaklah mudah, hal ini dikarenakan daerah Bejo merupakan daerah yang masih sering mengadakan perayaan kegiatan dengan menggelar acara seni wayang, campur sari, langan tayub atau gong, dan banyak pula sinden yang didatangkan dari luar daerah ketika akan ada acara besar seperti ini kasihan pembacanya ini megap-megap ini harus apa tanda bacanya di edit sedikit wayang, campur sari, langgeng tayub dan banyak pula di luar daerah. Sini bisa dipasang titik agar pembacanya bisa bernafas sebentar untuk melanjutkan lagi. Ketika akan ada acara besar seperti pernikahan atau sedekah bumi, perjuangan beliau dimulai dari mengaji anak-anak muda yang ada di daerah tersebut. Kegiatan haji ya. Anak desa. Kegiatan ngaji tersebut biasa dilaksanakan pada malam hari mulai dari setelah maghrib sampai setelah isya. Beliau dengan penuh kesabaran mengajarkan kepada anak-anak muda tersebut dan mengenalkan kitab-kitab kuning layaknya di pesantren. Lambat laun, banyak anak-anak muda yang mulai berdatangan kepada beliau untuk menuntut ilmu agama. Ini semakin didukung dan didukung. Nah, jabatan dikasih apa? Kapital. Salah satu tujuan beliau selama menjadi kepala desa itu untuk melakukan ajaran sama desa tersebut. Sehingga beliau masih menjabat masyarakat perlahan mulai diajarkan untuk memperingati kegiatan PHBI. Nah, ini tutup buka tutup kurung baru PHBI. Seperti contoh lain misalnya Tentara Nasional Indonesia. Kurung buka TNI. Kemudian kurung tutup. Seperti mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau dua bisa di sini bukan dan salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan pengajian dan mendatangkan kiai. Sebenarnya sangat besar. Ini kan sudah dalam koridor peringatan Hari Besar Islam. Dan kalimat ini juga sudah kategori peringatan Hari Besar Islam. Sebenarnya. Berarti tanda hubungnya bisa diganti. Selain itu,
Oke. Sosok Kiai Abdul Somad ini merupakan seorang ulama yang sangat luar biasa karena beliau memiliki pengetahuan agama yang sangat baik, berjiwa rendah hati, serta memiliki akhlak yang mulia, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam menyebarkan agama Islam. Usia beliau saat ini sekitar 76 tahun. Nah, itu ya. Namun semangat beliau dalam belajar masih tinggi karena sampai sekarang beliau juga masih mempelajari kitab-kitab yang beliau miliki. Nah, ini agar tidak boros kata langsung ya. Dan selalu membaca Al-Quran setiap hari. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya bisa ditulis miring atau bisa ditulis langsung. Sunnah wal Jamaah. Khususnya wabil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Oke. Ya ini secara keseluruhan sih sudah bagus. Terus ya tanda bacanya. Dan kalau misalnya untuk memperlancar itu bisa diulang-ulang beberapa kali ketika setelah menulis di angan-angan atau dibaca dalam hati itu. Biar enak. Tapi sudah bagus. Terima kasih Rekanita Ilmi Indah Ayu Nur Fahmawati dengan karyanya Kiai Haji Abdul Somad, pejuang NU dari ujung selatan Kepah Baru, Bojonegoro. Ya, selanjutnya kita akan belajar bersama dari karya Sofia Amrena Rosada. Sofia Amrena Rosada hadir ya? Halo, halo. Cek, cek, 1, 2, 3. Tahu bulat. Sofia Amrena Rosada. Oh, hadir. Oke, oke. Ya, Tulisannya ada gambarnya bagus. Dan ini perpaduan mengikat saya pada salah satu begawan ilmu sosial profetik Profesor Kunto Wijoyo. Nah, ini kalau Sofia penasaran bisa searching namanya Kunto Wijoyo. Nah, tulisannya berbau rural, masyarakat rural di Indonesia. Dan ini keren sih. Kearifan lokal. Ini bisa dibuat besar semua atau yang awalan saja juga bisa. Jauh merupakan salah satu desa di Kecamatan Kapas dan Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Tiga Duku. Karang Tandingono dan Ngite. Ketiga duku tersebut, konon katanya dalam nama desa ini adalah ada sejarahnya. Karang yang berarti tempat mengarang atau menyusun strategi penyerangan. Tandingoro berarti tanding neng oro-oro. Nah, mungkin kalau pemisahan secara harfiah atau kata bisa pakai versi ini. Tanding di italik
tanding neng oro-oro atau berperang. Nah, di yang dipisah dan di yang disambung. Di lahan tandus yang luas yang sekarang merupakan lahan pertanian yang subur. Kemudian ngitik atau nit. Nah, seperti tadi. Ngitik. Desa yang berwibawa dengan masyarakat desa Tanjung Harjo memiliki kebiasaan yang sama seperti masyarakat agraris pada umumnya. Kumbregan, penyadaran, ini kecil ya, S dan B. Dari kepercayaan di paslon dan tradisi langanan. Tradisi manganan berarti tradisi yang ditujukan kepada roh nenek moyang sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan keselamatan yang telah diberikan. Tapi secara keseluruhan ini sudah bagus ya. Dari apa penghubungnya, kemudian data-data sejarah, terus asal mula kata secara harfiah atau katanya sudah dinampakkan jelas. Oke, lanjut. Kang, kurang sing satu. Soboy. Jadi ada karya menarik anonim tanpa nama. Mudahnya berkomentar tanpa tahu yang benar. Di zaman ini banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang mudah memberi komentar tapi tidak tahu apa yang benar. Mereka dengan mudahnya menilai seorang dengan penglihatan mereka tanpa bertanya dulu kepada pihak yang bersangkutan. Mereka benar dengan tanpa mengajukan pertanyaan sehingga membuat komentar tersebut tersebar.
lagi-lagi di yang dipisah dan di yang disambung. Kalau dari pelajaran SD biasanya yang dipisah 4, kalau yang kata kerja biasanya disambung. Yang dizolimi. Ah, ini lagi di yang dipisah dan di yang disambung. Dijelaskan. Ya, dianggap, nah ini benar. Dianggap sebuah golongan sebagai pembaca. Ini bisa dikasih koma agar pembacanya tidak kelagapan. Maka dari itu, dengan adanya ini semoga dapat memberikan kita pelajaran bahwa berkomentar tanpa tahu apa yang benar itu membuat hal buruk cepat tersebar. Titik. Dan membuat salah satu pihak bisa dirugikan. Ini tentang fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitar. Tulisannya keren. Modanya berkomentar tanpa tahu yang benar. Mungkin nyambung sama kalimatnya apa? Pram ya, dalam memaknai hidup itu. Hidup itu sederhana, yang besar hanya tafsirannya. Kemudian agar tidak bunuh diri, itu bisa memegang kalimatnya Gus Dur. Orang yang masih terpengaruh dengan hinaan dan pujian orang lain itu adalah hamba yang amatiran. Terserah para pembaca mau menjadi yang hamba yang amatiran biasa-biasa saja, atau ya terserah. Menjadi apapun itu urusan di masing-masing. Itu sudah keren tulisannya. Di era revolusi industri 4.0, banjir informasi, banyak pelajaran. Iya kan, kawan ya. Share. Dan saya iku apa? Sing PPT Bang. Jadi nah, tadi sudah melihat dari tulisan kawan-kawan yang mengumpulkan esai itu ya, sudah bagus. Mungkin saya juga ingin belajar atau dari penulisnya bisa mengutarakan cerita bagaimana penulis ketika menulis karya itu gitu, agar di sini semuanya juga belajar. Monggo yang tadi nulis seperti Nikmatus Surya, terus Rosa dan Ilmi dan kawan-kawan, silahkan ingin menyampaikan argumen ataupun kurang setuju dengan sedikit koreksi tadi, misalnya punya pandangan tentang ini seharusnya besar, ini enggak di gitu mas, enggak apa-apa. Monggo para penulis yang saya banggakan. Ada enggak? Oke. Rekan Yogi.
Ini dari rekanita Ilmi Indah sepertinya apostrof ini. Iya, monggo rekanita Ilmi Indah Ayu. Silakan rekanita. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya ingin sedikit memberikan argumen terkait yang disampaikan rekan Joki tadi. Saya berterima kasih banyak dan sangat senang sekali karena dari kurasi tadi saya bisa tahu mana kesalahan saya karena saya suka sekali untuk itu kayak dikomentari terkait kesalahan-kesalahan saya. Terus kalau untuk perjalanan menulisnya itu sebelumnya itu karena kan orangnya itu di desa, terus banyak yang terkenal lah tentang beliau. Jadi satu desa itu kenal sama beliau. Nah terus kadang kalau kita sowan acara IPNU atau IPPNU itu sedikit dikasih biografi tentang, jadi pengen mengabadikan aja sih di situ. Oke. Ya, terima kasih rekanita Ilmi. Ya, ada pesan menarik dari rekanita Ilmi, ada pepatah Latin, verba volant scripta manen. Apa yang diucapkan akan menguap ke udara, kemudian yang dituliskan akan abadi. Ya, itu mungkin pesan dari tulisan beberapa kawan-kawan, wabil khusus rekanita Ilmi Indah Ayu. Dan mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin mengutarakan atau menceritakan mengenai kerja kreatif penulisannya, disilahkan. Oke, silakan rekan-rekanita yang mau menanggapi apa yang disampaikan rekan Yuki tadi. Di sini masih ada tulisannya rekanita Sofia Amrina Rosada, rekanita Nikmatus Surya, sama yang penulis terakhir tadi. Ya, silakan rekan-rekanita. Yang terakhir tadi dari siapa rekan Yuki tulisannya? Tadi nggak ada nama. Iya, nggak ada namanya. Oh, yang tidak ada namanya, anonim, no name. Oh, anonim. Nah. Mungkin rekan-rekanita yang tidak mengirim tulisan, apa boleh ikut berpendapat rekan Yogi? Sangat sangat boleh, monggo. Sangat boleh sekali. Silakan rekan-rekanita. Mungkin yang belum mengirim tulisan atau masih bingung dan mau mencari pedoman, apa ya istilahnya? Mau mencari pencerahan dari rekan Yogi, silakan. Biar nanti setelah dapat pencerahan langsung cemerlang menulis banyak sesuatu. Boleh apa? Slide om. Yang PPT. Nikmatus Surya, terus Rosa, Iya. atau yang lainnya silahkan.
Atau lanjut ke slide dulu? Gimana? Nanti setelah slide baru ya ngobrol ngarol gitu, nggak apa-apa. Gimana? Rekanita Oke. Siska. Boleh rekan. Oke. Kami ya sambil menunggu rekan-rekan kita yang lainnya supaya apa ya untuk menyiapkan diri menyampaikan argumen-argumennya, kita lanjut ke apa ya forum berikutnya. Oke, bahasanya apa ya untuk selanjutnya informasi naik tindak lagi agenda kita dari yang saat disampaikan oleh rekan Abdul Aziz, oleh rekan Muhammad Abdul Aziz. Langsung saja silahkan rekan. Gimana rekan Yogi? Ini apa? Saya sedikit menyelesaikan apa? Slide itu ya. Karena ada apa? Tebak-tebak berhadiah lagi. Oh iya. Oke, silakan rekan Yogi. Ini Selesaikan juga dulu kalau begitu. ketika ada tugas saya juga nulis ini tadi. Rudi Nazim, bukan hanya sekadar guru. Ini Rudi Nazim itu Rudi Farudin Nazim, Rudi Nazim. Mengenai apa pengalaman dan pandangannya di tengah pandemi pendidikan. Wawancara sederhana melalui video WA. Ini karya sederhana tentang Reddit history atau sejarah masa kecil. Ini kawan kecil saya coba untuk nulis. Oke. Kawan-kawan mungkin bisa mencoba untuk apa menuliskan figur atau soft news seperti profil orang tadi sudah bagus mengenai kiai-kiai maupun dari bapak, dari ibunya, dari gurunya maupun dari tukang becak, tukang sampah itu juga bisa ditulis. Ya, semuanya bisa ditulis pokoknya. Nah, ini tebak berhadiah lagi ya. Lirik lagu ini ditulis oleh siapa? Sirnalah gelap, terbitlah terang. Mentari timur sudah bercahaya. Ayunkan langkah, pukul genderang. Segala rintangan mundur semua. Nah, itu ditulis oleh siapa? Ayo, rekan dan rekan kita, ada yang mau berpendapat? Mungkin Ilmi atau Lulu NR maupun kawan-kawan yang lain. Ada yang tahu lagu itu ditulis oleh siapa? Bisa dijawab lewat chat juga.
Mungkin rekan Nita Siska juga mau mencoba untuk menjawabnya. Monggo. Masih mencari-cari ini rekan Yogi. Kita sering menyanyi tahu siapa yang nulis ini. Iya. Itu pokoknya penulisnya juga pengarang yang terkenal dengan humor jurnalistiknya. Salah satu judul novelnya Dari Hari ke Hari. Ayo, siapakah beliau? Ya. Mungkin rekan Lukman juga Junaidi. mau. Mahfud Junaidi. Benar-benar. Rosa Amel. Junaidi. Nah ini kira-kira gambar apa ini? Kalau kalian ikut di pertemuan pertama pasti mudah jawabnya. Kita Bojonegoro. Oke, terima kasih rekan Nita Ilmi. Nah, ini peta Kecamatan Bojonegoro pada waktu era kolonial ya. Karangpacar, Ngerowo, dan sekitarnya. Di mana Bengawan Solo dilalui oleh kapal feri. Sudah, mungkin berakhir sampai di sini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan lain atau ingin bertanya, mengutarakan pendapat, atau disambung oleh rekan Aziz atau rekan yang lain, silahkan. Oke, terima kasih rekan Yogi atas pemaparannya dari evaluasi beberapa tulisan dari teman-teman tadi ya. Nah, sebelum rekan Yogi undur diri, ini silakan ya yang mau mengutarakan pertanyaan atau mengutarakan argumen pendapat. Mungkin ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan Yogi tadi. Kami silakan. Mungkin dari rekan-rekan kita yang hadir di meetup online malam ini, silahkan. Mumpung ketemu rekan Yogi loh ya. Ini jam terbangnya banyak. Oh ya, ini ada dari rekan Nita Ilmi Indah. Ayo silakan. Silakan rekan Nita. Baik, saya ingin bertanya Ya. sedikit terkait bagaimana sih kisah perjalanan rekan Yogi selama terjun di dunia kepenulisan. Maksudnya rintangan-rintangannya itu seperti apa? Saya tertarik untuk bertanya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih rekan Nita Ilmi. Ayo silahkan rekan Yogi. Pertanyaannya cukup menarik sekali ya ternyata. Dilihat dari biografinya yang sedemikian rupa telah singgah di berbagai di berbagai tempat, di berbagai ajang keilmuan. Silakan rekan Yogi. Pasti sangat tidak mudah ya dan banyak tantangan dan rintangannya. Kemudian bagaimana sih caranya rekan Yogi itu mengatasi rintangan dan tantangan tersebut? Silakan rekan Yogi. Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain, rekan Yogi? Bisa dijawab dulu aja. Gimana? Ya, jawab dulu aja ya. Sambil silakan rekan-rekan Nita yang lain untuk mengumpulkan pertanyaan. Mumpung masih ada rekan Yogi ya. Oke, silakan rekan Yogi.
Kalau menulis sebenarnya kan itu apa? Pada dasarnya manusia itu kan makhluk yang membaca. Nah, misalnya kita bangun tidur, lihat jam, memandang dari balik kaca, menyikap selambu, terus ada suara burung. Nah, itu kan sebenarnya pembacaan terhadap fenomena alam dan sosial. Nah, kalau dari proses pembacaan itu ada minat untuk menulis. Sebenarnya saya kalau malas sih malas orangnya. Tapi ya dipaksa suka nulis ya. Alhamdulillah di situ dunianya. Kalau dari MI belum, MTS juga sedikit-sedikit puisi. Nah, di madrasah. Nah, di madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro itu saya di KIR IPS. Nah, itu mungkin di bawah bimbingannya Bu Hani Fauziah. Nah, di sana saya sudah bergulat dengan arsip-arsip sejarah Bojonegoro, terus mencoba riset lapangan. Ya, itulah istilahnya awal-awal yang begitu berkesan dalam proses penulisan itu. Kemudian berkelana di alam raya dan kembali lagi di surga pojok kota, di kabupaten yang konon sebagai lumbung pangan dan energi. Nah, di sini tambah bisa mengenal itu karya-karya sastrawan dunia. Leo Tolstoy, Johann Wolfgang von Goethe. Nah, itu dikenalkan oleh Imam Besar Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Insomniah wa Junabiyah. Ya, itu mungkin lebih banyaknya berguru pada sana kalau saya sekarang itu. Di Jurnaba. Atau di Jurnaba itu. Yang ngisi Litera Aswaja itu, Mas Ahmad Wahyu Rizkiawan. Dan kalau bisa, misalnya satu minggu satu tulisan atau 2 tulisan. Kemudian membaca buku, nah itu penting. Kalau misalnya kan kita wadah yang kosong. Kemudian kalau misalnya ingin menuangkan wadah yang kosong atau digambarkan sebagai proses penulisan, ya nggak bisa nulis, nggak ada yang dituangkan. Nah, membaca itu ibarat kita menuangkan air ke teko itu kan, ada tekonya diisi air. Kemudian kita menuangkan lagi, ya jadilah tulisan. Jadi membaca itu ibarat mengisi air ke teko, dan menulis itu menuangkan teko ke gelas-gelas. Nah, itu sih. Gitu. Oke. Gitu ya, rekanita Ilmi. Rekanita Ilmi masih online ya. Mungkin dari jawabannya rekan Yuki tadi, ada yang masih mengganjal di pikiran, silakan diungkapkan sekalian. Bagaimana rekanita Ilmi? Sudah cukup ya? Sudah cukup, rekanita. Oh, silakan. Gimana? Sudah cukup. Oke, terima kasih rekanita Ilmi. Terima kasih juga rekanita Yogi sudah menjawab pertanyaan dari rekanita Ilmi tadi. Oke, mungkin dari rekan dan rekanita yang lain silakan. Jika ada pertanyaan lagi, satu kali lagi saja. Silakan rekan-rekanita. Oke, mungkin rekan-rekan Nita ini masih banyak yang malu-malu rekan Yogi. Jadi nanti silakan jika masih ada banyak pertanyaan dan oh ya ini juga
tambahan jawaban dari rekan Yogi ya, rekan Neta Ilmi dan rekan-rekan Neta yang lain. Jika nanti ada rekan-rekan Neta yang lain yang masih ingin bertanya jawab dari rekan Yogi, tapi belum sempat diungkapkan sekarang, silahkan. Boleh ya rekan Yogi untuk mengungkapkan mengirimkan pertanyaan ke via Jabri ke rekan Yogi, boleh ya. Kemarin teman-teman sudah punya belum untuk kontaknya rekan Yogi ini? Ya, nggak apa-apa, boleh. Kalau saya tidak tidur, boleh ya. Langsung saya jawab. Nah, saya kebanyakan tidur. Jadi saya lupa atau balasnya tertumpuk. Suka tidur aja masih sangat menginspirasi, apalagi kalau nggak suka tidur ya. Gitu. Nah, sebenarnya rekan Yogi ini dulu seangkatan ya sama saya, tapi oh siap, ketua OSIS. Rekan Yogi ini lebih tidak. Saya ini ada bawahannya rekan Yogi. Banyak belajar dulu dari kalau rekan Yogi kan ulet, terus suka belajar dari menulis, kemudian riset. Kalau saya lebih suka main-main. Sama, kalau suka tidur juga rekan Yogi sebenarnya. Sama, kita sama-sama suka tidur itu sih. Kalau yang lainnya masih rekan Yogi ini luar biasa sekali ya perjalanannya. Saya tidak menyangka loh teman seangkat seperti rekan Yogi ini sekarang. Oke. Mungkin dari rekan-rekan Neta yang lain, jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut via ini sepertinya rekan Neta Sofi Amros mungkin mau menyampaikan sesuatu. Oh, tidak ya ternyata. Oke, kita lanjutkan dulu ya rekan Yogi. Mungkin nanti teman-teman boleh langsung japri ke rekan Yogi atau mungkin bisa nanti komunikasi dulu sama rekan Yogi kalau mau belajar lebih lanjut lagi gitu. Sebelumnya terima kasih rekan Yogi atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya yang telah di-share ke kita, dibagi ke kita pada malam hari ini dan juga beberapa pertemuan di beberapa waktu yang lalu. Semoga komunikasi tidak putus dan kita tetap bisa saling belajar sama-sama. Dan supaya tidak putus komunikasi kita, untuk mengembangkan ini ada koordinasi akan dijelaskan yang akan dijelaskan bagaimana teknisnya oleh rekan Muhammad Abdul Aziz. Rekan Muhammad Aziz langsung saja kami waktu ke rekan Muhammad Abdul Aziz. Sudah rapi sekali rekan. Ya, mau menyapa rekan-rekan kita rapi sekali ini. Ya. Mana, Bas? Langsung saja ya rekan Abdul Aziz. Langsung disampaikan apa untuk saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya rekanita Siska. Halo teman-teman semua, kelas menulis esai populer PC Ibnu IPPNU Bojonegoro. Jadi saya ingin ngobrol sedikit ya, atau menyampaikan sedikit tentang tindak lanjut dari kelas menulis esai populer ini. Jadi teman-teman, dengan adanya kelas ini, sebenarnya maksud dan tujuan kita di PC Ibnu IPPNU Bojonegoro itu satu, bahwa kita ada website, artinya itu pimpinan cabang punya website ibnuippnubojonegoro.or.id.
Nah, ini perlu kiranya tulisan-tulisan semacam isi, semacam berita, dan lain sebagainya itu masuk atau tertampung, terpublish di website ini, ppnu.bojonegoro.or.id. Nah, itu tujuan yang pertama. Sehingga tulisan-tulisan dari kader, baik dari ranting, anak cabang, sampai ke cabang, itu bisa diketahui khalayak umum. Karena juga ini menanggapi soal, karena ini masih marak ya, soal tulisan hoax, tulisan palsu, tulisan yang tidak berfaedah atau negatif. Nah, ini perlu kita sikapi dengan banyaknya tulisan-tulisan yang terpublish di internet, sehingga ada kompetisi antara positif dan negatif itu, positif tersebutlah yang akan lebih banyak itu kira-kira. Nah, kemudian kita tergagas di pimpinan cabang itu dari divisi saya, divisi Rekanita Lulu dan Rekanita Siska ini di lembaga pers, penerbitan, dan jaringan komunikasi dan informatika. Pada kegiatan KMEP ini kita kerjasama dengan Badan Student Crisis Center yang lebih dekat atau berkemungkinan besar berada pada bidang kajian yang sama soal penanggapan isu-isu yang negatif tadi terkait dengan hoax dan lain sebagainya. Nah, ini sikap kita dengan adanya KMEP ini. Kemudian yang kedua adalah di tahun kedua ini teman-teman rekan-rekan kita, kawan-kawan peserta KMEP, saya sampaikan bahwa program kedua di pimpinan Sang, khususnya saya dan rekan kita Lulu, rekan kita Siska, dan SCC itu kita menggagas pembuatan buku ya, buku IPNU IPPNU Bojonegoro. Nah, nanti terkait dengan teknisnya, mekanismenya pembuatan buku itu seperti apa, kita masih perlu mengkaji lebih dalam. Nah, tetapi dengan ide itu, dengan gagasan pembuatan buku itu, kita mencoba untuk lebih awal memulai. Itu kita gagas tanggal 24 November kemarin yang kita laksanakan pertemuan pertama, dan ini yang kedua itu kita mulai dulu untuk penyiapan sumber dayanya sebenarnya, sehingga teman-teman dari segala pelosok, baik di anak ranting, anak cabang, yang suka atau yang minat dengan kepenulisan, kita coba untuk bentuk gitu. Sehingga terbentuk medan atau perkumpulan atau semacam komunitas gitu. Karena pada tahun pertama kita sudah melaksanakan kegiatan yang hasilnya juga kita bikin komunitas untuk teman-teman yang suka jurnalistik, teman-teman yang suka di multimedia, desain grafis, dan lain ini terbentuk komunitas senang di gitu. Nah, kemarin saya coba menggali lebih dalam dengan peserta. Ada salah satu peserta yang memang sudah berencana, dan di Google Form itu kan saya kasih tertarik enggak masuk di tim kepenulisan buku PC IPNU IPPNU Bojonegoro. Nah, banyak yang menjawab sangat tertarik. Beberapa mungkin iya seperti itu. Nah, saya dari Google Form itu saya coba mendalami peserta yang ternyata ada peserta yang sedang nulis buku. Ini ada salah satu peserta menulis buku soal kaderisasi TKI. Itu sangat progresif sekali, sehingga teman-teman seperti itulah kita harapkan di pimpinan Sang itu terbentuk menjadi medan magnet teman-teman yang senang di kepenulisan. Kami di pimpinan cabang mengajak rekan Yogi. Ini terima kasih rekan Yogi sudah luar biasa ya. Ini juga sahabat saya di pimpinan anak cabang waktu itu ketika berproses di sana. Dan sekarang sudah menjadi secara tidak sadar kalau di CV-nya, secara tidak sengaja menjadi redaktur Jurnaba. Ini rekan Lukman. Nah, ini menjadi menjadi senior atau teman belajar, konsulan, atau bahasanya yang pas itu ya teman belajar kira-kira gitu. Sehingga nanti akan ya semacam lompatan
orang yang suka nulis gitu. Sehingga buku di tahun kedua ini juga bisa kita laksanakan. Nah, harapannya seperti itu. Semoga teman-teman ketemu berproses. Oke, kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari Rekanita Lulu selaku koordinator atau hadir, Rekanita Ana Nurfitria, Rekanita Siska, supaya bisa menambahkan sedikit hal atau banyak juga nggak apa-apa. Monggo. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan Muhammad Abdul Aziz. Dan selanjutnya silakan untuk Rekanita Lulu NR sebagai koordinator dari lembaga Jarkominfo, Jaringan Komunikasi dan Informatika dari PC IPPNU Bojonegoro. Silakan Rekanita Lulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, harus menyampaikan sesuatu, yaitu menyapa rekan dan rekanita yang malam di Oh, cukup. Mungkin sedikit menyapa Rekanita Lulu. Menyapa sedikit saja untuk teman-teman yang malam ini hadir. Oke, baik. Bisa dengar ya, teman-teman. Rekan-rekanita yang sudah nggak usah pakai video ya. Yang penting bisa didengar. Ya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banget kepada pemateri yang sudah belajar bersama kita semua, sudah berbagi pelajaran, berbagi materi, berbagi pengetahuan tentang esai populer selama 2 kali pertemuan ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekanita yang sudah ikut serta belajar di forum kali ini. Tentu apresiasi yang luar biasa juga kepada rekan-rekanita yang sudah menyempatkan mengirim berita kepada kami, ya, yang nantinya itu juga tidak akan berhenti di sini saja, ya. Jadi setelah adanya 2 kali pertemuan ini sebagai awal pemanasan kita untuk nantinya kita membuat pembukuan sejarah IPNU IPPNU yang ada di Bojonegoro seperti halnya yang disampaikan oleh rekan Aziz tadi, begitu. Nah, disampaikan juga kepada rekan-rekanita yang sudah bergabung di 2 kali pertemuan ini atau mungkin beberapa yang hanya bisa ikut 1 pertemuan, saya sampaikan bahwasanya kalau dari rekan-rekanita berkenan untuk mengirimkan tulisan-tulisannya, karya-karyanya, esai atau menindaklanjuti esai kali ini, kami persilahkan untuk mengirimkan kepada kami dari tim media yang nanti akan bisa dipublis atau dipublikasikan melalui websitenya pelajar IPNU IPPNU Bojonegoro, maaf saya lupa nama websitenya, yaitu. Jadi terus dikembangkan, mengasah kemampuan menulisnya, karena menulis itu tidak hanya sekadar materi, teori, tapi kalau menurut saya justru kemampuan menulis itu bisa berkembang ketika kita, ya seperti yang disampaikan oleh rekan Yogi, kemampuan menulis bisa kita asah dengan menulis begitu. Ya, mungkin cukup itu Mbak Siska. Oke, terima kasih Rekanita Lulu. NR itu Lulu Nikmatur Rahmah lo ya. Rekan dan rekanita. Kalau katanya rekan Aziz, apa tadi? Nama fans-fansnya Rekanita Lulu.
Mbak, aku tadi kurang mendengarkan mungkin. Oh, kurang mendengar. Apa tadi saya juga lupa. Iya. Sebutan kalau artis-artis itu kan punya sebutan untuk para fans-fansnya. Lulu lovers mungkin Iya. gitu. Oke, terima kasih rekanita Lulu. Sama-sama. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat wajahnya rekanita Lulu ya, semoga segera Iya. dipertemukan. Ya, semoga lain waktu bisa dikumpulkan secara tatap muka ya, karena mungkin Nah, itu sangat seru sekali. Oke. Selanjutnya, mungkin jangan lupa rekan dan rekanita yang telah hadir pada pertemuan malam ini, silakan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir biar jejaknya itu terekam. Jadi kita tahu dan tindak lanjutnya besok juga bisa ini loh rekan-rekanita yang sudah menyempatkan hadir pada malam ini dan untuk menindaklanjuti beberapa kegiatan yang akan datang ya rekan Aziz ya. Mungkin sebelum kami akhiri, dari rekan dan rekanita silakan jika ada yang mau disampaikan. Mungkin kesannya dari rekan-rekanita peserta selama 2 pertemuan ini bersama pemateri kita, yaitu rekan Yogi Abdul Ghafur. Oke, mungkin cukup ya rekan dan rekanita. Mungkin sebelum tadi untuk sesi foto bersamanya belum jadi boleh minta tolong untuk on kamera lagi rekan dan rekanita. Oke, ini untuk rekan Yogi sudah hadir on kamera, kemudian rekan Abdul Aziz silakan on kamera sebentar rekan. Kemudian rekanita Nikmatus Surya, halo rekanita. Rekanita Ilmi Indah Ayu. Kemudian ada rekan Lukman. Masih stay di sana rekan Lukman? Halo. Kemudian ada rekan Italis Baiti Rohma Tristanti. Boleh minta online sebentar? Kita foto bersama. Menunggu dipanggil Mbak Siska baru on. Oh, nunggu dipanggil. Oke, sudah saya panggil rekan Lukman. Bagaimana kabarnya rekan Lukman sambil nunggu teman-teman yang belum? Nita Amrina Rosada. Oke, untuk halaman pertama dulu kita foto dulu. 1, 2, 3, cheese. Oke. Selanjutnya ini ada rekanita Ilmi Indah Ayu. Rekanita Nikmatus Surya hilang lagi. Rekanita Nikmatus Surya bisa online lagi sebentar. Apa mungkin teman-teman terkendala sinyal ya, mungkin karena setelah hujan jadinya belum bisa show video. Oke, rekanita Ilmi Indah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk rekan Nita yang lain, yaitu ada rekanita Lis Baiti Rohma, kemudian rekanita Riza Fitri. Ayo silahkan muncul rekanita Fitri.
Kemudian ini kalau rekanita Rosa Amel ini tadi sedang apa namanya kegiatan di luar, sedang sambil apa tadi laundry atau apa. Ini rekanita Sabila, silakan rekanita Sabila, on sebentar. Minta tolong sebentar untuk kita dokumentasikan. Ya, dokumentasi Sama terakhir. rekanita Lisbaiti. Mati lampu Oke. rekan. Oh, mati lampu. 1, 2, 3. Gak apa-apa lah namanya saja, gak apa-apa. Ayo. 1, 2, 3. Enggak ya Mbak Fitri, Mbak Siska? Ya, bagaimana rekan Aziz? Sampun kelihatannya. Oke, sudah ya. Ini rasa cukup ya dari pertemuan pada malam hari ini. Semoga lekas dipertemukan secara offline, langsung tatap muka, biar tidak ada batasan untuk ngobrol atau juga langsung bisa melihat wajahnya rekan dan rekanita secara langsung. Mungkin demikianlah untuk kita dari beberapa tulisan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pada tanggal 24 kemarin bersama rekan Nita Nila Alfijanatin kemarin dan juga rekan Yogi. Pada malam hari ini bersama saya, Siska Dwi Indrawati. Kami rasa cukup. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lekas dipertemukan. Itu saja ya doanya. Dan semoga juga pertemuan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, rekan dan rekanita, supaya lebih berkembang lagi besok untuk ide-ide kreatifnya. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada pemateri kita, rekan Yogi. Halo rekan Yogi. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama di sela-sela jam terbang yang begitu tinggi. Melihat dari kurikulum vitae-nya tadi ya, sepertinya jam terbangnya tinggi sekali. Jadi minder gitu loh. Oke, semoga terus bisa berbagi ilmu ya rekan Yogi. Ini juga ada rekan M. Abdul Aziz. Apa namanya? Selaku koordinator kita yang tidak lelah untuk obrak-obrak. Biar teman-teman tetap semangat gitu ya rekan Aziz. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mewakili dari seluruh tim. Karena di balik pertunjukan ini via Zoom ini ada banyak tim-tim yang telah bekerja ya rekan Aziz ya. Ini termasuk rekan Aziz dan ada rekan-rekan yang lain di belakangnya rekan Aziz ini banyak sekali orangnya ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja ya rekan Aziz kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ingatkan lagi rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir tadi. Silakan. Dan sudah yang sudah mengisi daftar hadir, boleh tidak mengisi ya, tapi boleh live sendiri-sendiri.